menjalankan ujian praktek. Ya, lihat observasi salah satu desa di Kabupaten Jepara, yaitu Desa Kodono. Kita udah sampai di lapangannya, guys. Kita sekarang ada di lapangan Kodono. Nah, lapangan ini tuh mau kita jadiin bahan observasi buat ujian praktek gitu. Yuk, lihat. Faktanya di lapangan ini tuh juga dibangun trek untuk jogging, guys. Jadi buat kalian yang warga Sukodono, kalau mau jogging tuh nggak usah jauh-jauh. Tempat yang mau kayak jogging kan biasanya ada di alun-alun Jepara. Nah itu kita kalian nggak usah jauh-jauh ke sana, cukup di sini aja karena Sukodono ini desanya udah menyediakan trek jogging gitu. Nah, Sukodono itu kan kotanya desanya itu tuh banyak mayoritas orang-orang yang pekerjaannya sebagai mebel. Nah ini contohnya, banyak rumah-rumah yang di depannya itu ada kayak kursi-kursi gitu, guys. Dan itu tuh rumah-rumah mebel, produksi mebel. Jadi memang banyak banget di Sukodono yang rumah-rumahnya itu memproduksi atau usahanya itu mebel gitu. Nah, halo guys, kembali lagi. Dan ini tuh sekarang kita ada di lokasi kedua, yaitu apa ini? Wilayah buat trek-trekan. Kalau bahasa di sini tuh trek-trekan, jadi kayak sepeda apa sih? Cross gitu. Terus sama motor trail itu bisa, ini kayak lahannya untuk mereka latihan atau lomba-lomba gitu. Terus yang sebelah sini itu ada gor. Nah, Sukodono ini punya gor juga yang bisa buat kalian tuh main basket di sini, atau kalian mungkin punya mau pengen olahraga, pokoknya di situ bisa. Ini gedung apa olahraga gitu ya. Nah, setelah dari wilayah cross dan gor Sukodono, kita menuju ke lokasi yang selanjutnya, lokasi yang ketiga. Wihara. Kita sudah ditemani sama bapak pengurusnya buat nganterin kita ke wiharanya, karena kita mau izin dulu gitu, nggak boleh sembarangan ya, karena itu tempat suci. Walaupun kita walaupun bukan agama kita, tapi kita tetap harus menghormati sesama warga Indonesia. Pak, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Cynthia dari SMA N1 Tahunan Jepara, sama teman saya Anita Nurusnaini. Bapak Nurusnani. Iya. Juga dari sana. Iya, dari sana. Aslinya mana? Dari mana? Saya baru. Saya Kecapi. Ini nggak kenal semua. Kita dengan Bapak siapa? Pak Yudi. Pak Yudi sama Santo. Nah, kita mau wawancara sedikit nih tentang wihara yang ada di Desa Sukodono ini. Tadi sempat ke kepala desa. Nah, ternyata di Sukodono ini ada wihara. Nah, kita ini tertarik buat meliput juga gitu. Nah, kalau wiharanya sendiri ini tuh dibangun tahun berapa ya, Pak? 1971. Wah, berarti sudah lama ya. Lama. Seumuran ayah saya. 1971. Terus kalau warga-warga di sini tuh yang kalau yang ke sini tuh mereka dalam rangka apa saja gitu? Kalau kesini biasanya kebaktian umum, ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali, terus ada yang 36 hari sekali, itu seluruh kecamatan, bukan, seluruh kabupaten yang bagian barat, meliputi beberapa desa, itu yang 36 hari sekali. Kalau yang rutinan seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Terus kalau warganya sendiri tuh berapa sih yang sekitar sini gitu Yang sekitar sini, yang ikut. 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 6 kakak. Ya, 6 kakak, tapi jumlahnya tidak, misalnya tiap kakak 2 kan
12. Iya. 3 kan 18. Iya. Itu saja yang sudah lulus SMA ini melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah. Terus ada yang sudah kerja di Jawa Barat, ada masih di Jakarta. Ada yang ke Papua juga. Dia tinggal sedikit, tinggal yang tua-tua seperti itu. Yang mengurus ya Pak. Kalau ada kayak organisasi atau suatu perkumpulan yang ada namanya sendiri nggak Pak? Tidak ada. Berarti umum aja ya? Umum saja. Kalau yang ada namanya itu yang tadi yang kelompokan, yang dari Melongo, dari Bate, dari Jepara sendiri, dari Tamunan sini kecamatannya. Komunitas gitu Pak? Iya, per wihara. Kalau yang wihara sini nggak ada, soalnya umatnya cuma 1-2. Oh iya. Karena memang mayoritasnya Iya, mayoritasnya Muslim. iya. Ayo silakan. Apa yang belum ditanyakan yang itu tadi harusnya membantu yang itu. Apa yang belum ditanyakan gitu, tanya no gitu. Ayo, nggak boleh malu-malu loh. Apa yang itu? Tadi harusnya disusun. Soalnya ini dadakan gitu loh Pak. Oh, dadakan. Nggak tahunya ada agama muda ya? Iya, Oh gitu. soalnya kan tahunya yang saya dengar itu ada harinya ya Pak gereja. Gereja. Nah, ternyata dari kepala desa tadi bilangnya ada wihara. Ada wihara juga. Kan dari kecamatan tuh memang sudah tahu. Jadi kalau misalnya ada pertemuan menjelang pemilu, itu yang berdoa itu nanti dari Sukodono, soalnya ada Buddha, ada Kristen, ada Islam. Itu biasanya sering diundang ke kecamatan. Kemarin juga ada yang kesini katanya untuk saling menghormati antar agama gitu. Dia itu di foto-foto di dalam. Oh, di sini. Yang SMA. Ya, Nah, mungkin SMA, setingkat SMA. kalau mungkin kalau adik-adik ini SMA kan mungkin masih takut-takut. Karena yang lainnya sudah masuk ke sana ingin tahu, tanya apa, tanya itu, naik ke sana, tanya apa, tanya itu. Tapi ini memang tadi nggak persiapan ya, karena nggak tahu kalau ada. Ya untuk kelengkapan saja dari itu. Misalnya gambar-gambar sama keterangan itu sudah lebih dari yang diduga tadi. Pak, siapa tadi? Pak Santo, Pak. Pak Santo ini udah Jadi juru kunci yang dari kapan sih Pak? Jadi semenjak wihara ini jadi, kan? Oh, Saya kan di sini memang. kebetulan rumahnya dekat, jadi ini yang Pak Bonnya saya bilang gitu. Jadi udah lama banget ya Pak? Mah, Enggak juru kunci kan makam. Tadi bilang itu. Enggak, maksudnya yang ngerawat gitu. merawat. Ya, masih ada. Karena dadakan ya memang nggak sempat apa ya kan ya. Nanti kalau sudah pulang ya harusnya tadi tanya ini. Yang para pengikutnya gitu, mungkin bisa diceritakan. Islam ya ada sih. Ya kemarin itu buku dari itu suhu panggilannya dari mana? Dari Taiwan ya sih. Dari Taiwan itu kan bukan dari Indonesia, aslinya Indonesia tapi Taiwan. Tugasnya di Malaysia, asalnya dari Taiwan. Itu kalau biasanya di sini kan pakai acaranya kan seperti ini runtutannya. Ternyata nggak usah pakai itu karena saya tidak anggota Indonesia. Ya, jadi saya terkaget-kaget juga. Ya, dari luar negeri. Dan sekarang kita tuh lagi di masjid, salah satu masjid yang ada di Sukodono. Ini guys, masjidnya tepat sekali berada di samping jalan raya. Jadi untuk ke wihara dan ke jarak masjid ini sama wihara tadi tuh cukup dekat ya. Cuman berapa menit ya? Nggak ada 2 menit kalian kalau bawa motor. Mungkin kalau jalan kaki sekitar 5 menit gitu. Nah, setelah
setelah dari masjid ini kita juga mau lanjut ke lokasi berikutnya, yaitu sebenarnya kita akan ke gereja, ke gereja yang ada di Sukodono. Oke guys, kita sekarang udah ada di gereja. Gereja ini gerejanya Gereja Injil di Tanah Jawa Sukodono. Tempatnya bagus banget ya. Kalau gereja ini sama masjid kita nggak wawancara karena udah nggak, kita kan udah tahu lokasinya, jadi nggak pakai penuntut jalan, jadi nggak ada yang kita wawancarai gitu. Terus juga kita biar durasinya singkat aja. Setelah dari gereja kita mau lanjut ke lokasi berikutnya, yaitu makam leluhur ya gitu, makam leluhur Desa Sukodono. Jalan ke sana. Nah, kita akhirnya sudah selesai dengan lokasi-lokasi yang kita tuju. Sekarang kita mau balik ke rumahnya Anggi. Pak, sebelumnya kami dari SMA 1 tahunan ini mewawancarai tentang Desa Sukodono. Yang pertama yang mau saya tanyakan itu apa saja sih kearifan lokal yang ada di Desa Sukodono ini? Kalau untuk kearifan lokal ini kan budaya, keseluruhan budaya Sukodono ini banyak sekali. Memang terkenal dengan keberagaman adat istiadat dan tradisinya masih kental gampangan nih. Untuk sing dilakukan di balai desa, jadi hampir tiap bulan itu ada kegiatan kenduren atau selamatan yang dilakukan di balai desa, hampir tiap bulan. Biasanya hampir sama dengan kegiatan-kegiatan atau hari besar Islam umumnya. Tapi pelaksanaannya untuk di Desa Sukodono itu penanggalannya tidak sama dengan penanggalan di kalender. Ya, tapi untuk kegiatan yang keagamaan misalnya di masjid dan sebagainya itu masih ikut yang di kalender tadi ya. Tapi untuk kegiatan yang ada di balai desa, terutama yang tentang tradisi, terutama kenduren ya, selamatan itu menggunakan kalender aboge. Nah, kalender aboge itu caranya perhitungan bulan dengan menggunakan hitungan. Kalau nek hijriah ini kan dihitung, tapi dia melihat kondisi real bulannya tahun Masehi tahun Masehi itu menggunakan peredaran matahari perhitungan ini 365 hari satu tahun. Tapi untuk hijriah itu dia menggunakan bulan, peredaran bulan. Nah nih selisih antara tahun hijriah dan tahun Masehi itu ada 10 harian. Sebab dia penghitungannya itu bulan. Real melihat peredaran bulan. Nah, untuk aboge yang digunakan Sukodono untuk kegiatan tradisi itu biasanya itu yang digunakan itu hitungan. Terus kalau di Sukodono itu mayoritas penduduknya itu beragama apa ya Pak? Untuk agama yang paling banyak Islam. 80%-an ada. Berarti ada yang non Islam. Yang ada di sini berarti Islam, terus Kristen itu ada Kristen Katolik ada, Kristen Protestan ada, terus ada lagi Buddha. Jadi ada 3 agama kebanyakan, dan ada lagi untuk penganut kepercayaan. Nah, kalau yang saya dengar itu di Sukodono itu punya gereja sendiri. Apakah itu benar Pak? Iya. Jadi untuk 3 agama tadi berarti Islam, terus Kristen dan Buddha, itu ada tempat ibadahnya semua. Ada di Sukodono sendiri. Kalau Islam kan mayoritas. Jadi di sini itu ada masjid sebanyak 1, 2, 3 buah masjid. Terus untuk
Kristen ada satu buah gereja, terus Buddha ada wihara. Wihara itu ngelok lembah. Jadi dari gang masjid itu loh, dari masjid Nurliga ke utara. Itu wihara. Terus kalau sistem organisasinya apa ada kayak organisasi kemasyarakatan yang ada di Kodono? Kalau yang organisasi kemasyarakatan yang ada hubungannya dengan desa, kan ada yang LSM, gambarnya kan seperti itu kan organisasi mandiri. Tapi organisasi yang ada hubungannya dengan desa itu hampir semuanya ada. Misalnya PKK ada. Di PKK itu ya ketuanya ya Bu Indi, otomatis. Dan rata-rata dari apa itu tiap RT ada yang perwakilan. Terus ada lagi Karang Taruna. Karang Taruna itu untuk anak muda, pemudi, ada Karang Taruna. Terus ada lagi Forum Anak. Forum Anak itu untuk yang usia sekolah, itu masuknya organisasi di Forum Anak. Terus ada lagi HPMD. HPMD itu gampangannya tiap perwakilan tiap nopon itu RW yang menjaring aspirasi dari lingkungan RW masing-masing. Gitu. Terus kalau warga Sukodono ini mayoritas mata pencariannya apa ya Pak? Rata-rata ya mebelan itu, tukang kayu, tukang ukir, dan sementara itu. Tapi sekarang kan mebelan kan agak sepi, banyak sekarang yang perempuan-perempuan ke garmen banyak. Tapi yang rata-rata malah saat ini sing nom-nom gitu. Pemuda-pemuda pemudi sing bersekolah ngoten niku wis jarang sing melanjutkan ke tukang ukir atau tukang mebel jarang, malah rata-rata kegiatan ini mau garmen kok berhubungan dengan perdagangan. Jadi kalau tapi sekarang masih yang paling banyak tetepan di mebelan. Terus penggunaan lahannya? Penggunaan lahan itu sangat untuk pertanian di sini kan gampangan ini kan pada hujan. Pada hujan artinya ya, kalau tidak musim penghujan seperti itu kesulitan air. Jadi untuk pengairan sawah itu air harus membeli. Makanya nggak di sini sih ada sumur bor, tapi kan untuk mengalirkan airnya kan butuh listrik, nanti butuh galon dan sebagainya, itu butuh biaya. Nah, jadi biasanya kalau musim hujan seperti ini hanya ada hujan gitu. Hanya ada hujan. Terus sistem kegotong royongan, apakah di Sukodono ini masih sangat warganya tuh masih suka gotong royong gitu Pak? Ya, sini kan termasuk tradisinya kan masih memegang tradisi. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti sambutan atau bacaan kerigan, kerja bakti itu masih sering dilakukan, masih kenal dan masih sering dilakukan.